Halo para calon juragan, buat kalian yang punya ide bisnis keren, tapi mungkin masih bingung mulainya gimana? Nah, di sini kita akan bedah tuntas rahasianya. Kita akan ubah ide di kepala jadi cuan di rekening, berdasarkan panduan super praktis dari Coach Saksono Dwi Handarto. Oke, bayangin deh, kamu punya ide bisnis yang rasanya, wah, ini dia, jenius banget. Pasti rasanya udah gatal pengen langsung produksi, buka lapak, dan jualan kan? Semangat 45-nya itu kerasa banget, tapi coba tahan dulu sebentar. Karena kenyataan di lapangan seringnya beda. Banyak banget loh pebisnis pemula yang karena saking semangatnya langsung tancap gas, malah ngos-ngosan di tengah jalan. Bingung sendiri, dan yang paling serem malah bangkrut sebelum bisnisnya sempat berkembang. Nah, ini bukan berarti idenya jelek ya. Sama sekali bukan. Seringkali masalahnya itu sepele banget. Ada satu langkah pertama yang paling penting, tapi justru kelewat. Inilah jebakan klasik yang harus dihindari semua calon juragan. Dan senjata rahasianya buat ngatasin jebakan itu, ternyata simple banget. Riset kecil-kecilan. Dengernya kayak sepele ya, tapi percaya deh, ini yang jadi pembeda antara bisnis yang cuma iseng sama bisnis yang fondasinya kuat banget. Jadi, apa sih riset mini itu? Gampangnya gini, anggap aja ini kayak Google Maps buat bisnis kamu. Sebuah peta jalan simple buat ngintip apa sih maunya pasar sebelum kamu mempertaruhkan waktu, tenaga, dan pastinya uang. Gak rumit, tapi krusial banget. Dan Coach Saksono sendiri bilang, dan ini ngena banget ya, riset ini bukan buang-buang waktu. Justru ini investasi paling murah dengan hasil paling mahal, bikin langkah kamu jauh lebih mantap dan ngehindarin resiko gagal. Oke, terus gimana caranya? Gampang banget. Kita pakai framework simple, namanya 5W1H. Ini tuh kayak daftar pertanyaan wajib biar riset kita fokus dan dapat info yang paling penting. Yuk kita bedah satu-satu. Pertama, what? Ini pertanyaan paling dasar. Produk atau jasa apa sih yang beneran mereka butuhin? Bukan cuma yang menurut kita keren. Misalnya, kamu mau jualan kopi nih. Pasar tuh lebih butuh kopi susu gula aren yang lagi hits atau justru kopi hitam premium buat para ahli kopi? Nah, jawaban dari what ini nentuin banget arah produkmu nanti. Selanjutnya, WHO. Produk ini buat siapa sih? Siapa pelanggan idealmu? Apakah mereka anak kuliahan yang nyarinya harga miring? Atau para eksekutif muda yang rela bayar lebih buat kualitas dan gengsi? Makin spesifik kamu kenal siapa mereka, makin gampang nanti jualannya. Oke, lanjut. Where? Di mana biasanya mereka nongkrong atau belanja barang sejenis? Apakah mereka tipe yang suka scroll TikTok Shop dan Marketplace atau lebih suka datang langsung ke toko? Tahu di mana mereka berada, itu penting banget biar kita nggak salah tempat jualan. Terus, kapan waktu yang pas buat mereka beli? Ini pertanyaan when. Misalnya, jualan kue keringmu paling laku pas deket-deket gajian atau pas weekend. Atau minuman seger buatanmu paling dicari pas jam makan siang yang panas-panasnya? Paham soal kapan ini bisa jadi amunisi buat bikin promo yang efektif. Nah, ini nih yang paling dalam. Why? Kenapa mereka harus milih produk kamu? Bukan produk kompetitor. Apa karena harganya paling juara? Atau karena packagingnya super Instagramable? Mungkin karena pelayanannya paling ramah? Kalau kita bisa jawab kenapanya, kita udah megang kunci buat menangin hati mereka. Terakhir, how? Gimana cara bayar dan pengiriman yang paling mereka suka? Mereka lebih suka COD, transfer bank, atau udah canggih pakai e-wallet dan QRS. Jangan sampai udah mau beli, batal gara-gara cara bayarnya ribet. Ini detail kecil tapi bisa fatal. Terus, gimana caranya ngumpulin semua info tadi? Nggak usah pusing-pusing, nggak perlu sewa lembaga riset kok. Coba deh, besok pagi, tanya aja ke 5 teman kantormu. Kalau ada yang jualan sarapan sehat di sini lo lebih milih apa? Itu udah riset loh. Atau, bikin aja polling iseng di Instagram Story. Intinya, mulai dari yang paling gampang dan bisa dilakuin sekarang juga, tanpa keluar duit banyak. Oke, data riset udah di tangan. Terus diapain? Nah, sekarang kita lihat gimana data simpel ini bisa jadi panduan buat ngebawa ide kamu dari sekedar angan-angan, jadi produk yang laku keras di pasaran. Coba perhatiin tahapannya, semua itu akarnya dari riset. Dari situ baru kita bikin rencana dan ngitung-ngitung modal. Terus jangan langsung produksi ribuan ya, bikin dulu sedikit buat dites. Ini namanya soft launch. Kalau responnya bagus, baru deh kita hajar di penjualan dan promosi. Dan ingat, ini siklus, jangan berhenti. Terus evaluasi, terus perbaiki, biar bisnisnya tumbuh pinter, bukan cuma cepet-cepetan. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, intinya tuh ini.
Jadi, juragan sukses itu bukan soal launching yang heboh atau modal segunung. Bukan. Semuanya berawal dari satu langkah pertama yang cerdas dan terukur. Dan langkah itu adalah mulai dari yang kecil-kecil. Tanya, amati, catat. Itu aja. 3 hal itu yang jadi fondasi biar bisnis kamu nanti berdiri kokoh, gak gampang goyang pas ada badai. Nah, sebagai penutup, saya mau lempar pertanyaan balik ke Anda. Dengan ide bisnis yang sekarang ada di kepala, riset super kecil apa yang bisa Anda mulai hari ini? Nggak usah nunggu besok, nggak usah nunggu sempurna. Coba aja, mulai bertanya sekarang juga.